Kita lanjut yang bacaan berikutnya. Ya, saudara sudah lihat bagian yang pertama? Ya, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Selamat sahabat Om Niko Yekwan. Halo Om Niko. Halo Om Niko. Ya, kita tadi lihat bagian yang pertama. Kan sesuai bagiannya apa renungan pendahuluan kita harus banding membandingkan ya supaya kita jelas ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan bacaan yang berikutnya. Nah, jangan perhatikan judulnya. Nanti judulnya nanti aja belakangan saudara baca. Ya, sekarang kita coba lihat dalam proses. Ini bagian yang pertama dalam proses dan nanti bagian yang kedua akhir dari proses. Ya, kita coba baca yang dalam proses. Hendaklah setiap orang dengan bijaksana memanfaatkan peralihan yang mendesak ini dengan cara sedikit demi sedikit mengurangi. Dia mengejar kepentingan-kepentingannya sendiri dan secara meningkat mengejar kepentingan-kepentingan Tuhan. Ya, saudara lihat apa yang kita baca tadi, jadi ahli ekonomi, jadi ahli perbankan, ahli sampai lalu lintas internasional yang tadi kita baca itu. Ya, wah, kalau jadi ahli-ahli itu otomatis itu mengejar kepentingan kepentingan sendiri. Ya, nah di bacaan yang ini dia bilang secara demi sedikit mengurangi mengejar kepentingan-kepentingan ini bertolak belakang kan. Yang tadi suruh jadi ahli-ahli, menjadi orang yang paling tinggi, terus di sini disuruh sedikit demi sedikit mengurangi mengejar kepentingan. Nah, kalau mengurangi mana bisa dia jadi ahli-ahli? Karena jadi ahli itu harus mencurahkan seluruh perhatiannya. Kalau cuma jadi karyawan mungkin bisa. Ini mau jadi yang paling tinggi, jabatan tertinggi jadi ahli, ya. Artinya bacaan ini bertolak belakang. Bukan satu dibuang, satu dipegang, bukan. Kita nanti lihat penempatannya bacaan ini ditaruh di mana. Ya, kita terus. Secara meningkat mengejar kepentingan-kepentingan dunia, kepentingan Tuhan. Jadi kepentingan Tuhan yang dikejar. Artinya yang kalau kita tetap menjadi ahli-ahli itu bukan kepentingan Tuhan yang kita kejar. Kalau kita tetap mengejar itu, artinya kita akan kehilangan kepentingan Tuhan. Sesuai bacaan yang kedua ini. Ya. Dengan cara ini, maka setiap orang akan terus menanjak mulai dari usaha yang kosong, ya, dan masa lalu yang tidak menggembirakan. Misalnya dulunya tuh nggak pernah mikirin Tuhan, sekarang akan menjadi menggembirakan. Sampai kepada masa depan usaha ilahi yang penuh dan mulia tuh. Sampai penuh, dari yang kosong sampai penuh. Yang kelak akan menyerukan mulai dari ujung bumi nyanyian-nyanyian yaitu kemuliaan bagi orang-orang benar. Ya, lihat saudara, apakah ini untuk di periode 3,5 tahun atau di periode 40 hari? Jelas saudara bacaan ini adalah berlaku untuk orang 40 hari. Nggak mungkin bacaan ini berlaku bagi orang yang di 3,5 tahun. Karena di tengah setengah tahun itu tabrakan dengan yang bacaan barusan yang kita baca tentang ahli-ahli. Saudara-saudaraku, jika engkau memilih untuk memperoleh bagian dalam pekerjaan yang terbesar ini, ya, kalau saudara mau jadi bagian pekerjaan yang paling terbesar ini, kecuali kalau nggak mau, ya udah abaikan aja. Yaitu tindakan memahkotai dalam penebusan dunia ini, maka engkau harus secepatnya secara bersiap-siap. Janganlah khawatir-khawatir akan hidup ini. Merampas daripadamu mahkota kehidupan yang kekal itu tuh ya. Tadi yang kita bicarakan di dalam awal pembicaraan sebelum kita mulai, cara kekhawatiran-kekhawatiran itu jangan sampai mengganggu. Ya, dia bisa merampas kehidupan kekal saudara. Jadi hati-hati, jangan biarkan kekhawatirannya orang dunia itu ada di kekhawatiran saudara. Saudara buang itu kekhawatiran. Janganlah menawarkan maaf-maaf untuk tidak melakukan sesuatu perubahan tuh. Jangan tawar-tawar. Janganlah berdiri pihak orang-orang yang mengatakan saya sudah membeli sebidang tanah. Saya baru pergi untuk melihat-lihatnya. Saya tiada apa, maka saya tak dapat tiada perlu melihatnya. Saya mohon kiranya dimaafkan. Atau saya telah membeli 5 pasang lembu, maka saya akan pergi dulu mengujinya. Saya mohon kiranya saya dimaafkan. Atau saya baru kawin, dan sebab itu saya tak dapat datang. Lukas 14. Ya.
Karena semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu nafsu keinginan daging dan nafsu keinginan mata, kesombongan hidup ini, bukan dari Bapa asal, melainkan dari dunia ini. Wow, luar biasa. Kenapa? Saya bilang luar biasa karena bacaan ini cenderung bertabrakan dengan bacaan yang tadi. Gak mungkin orang yang menjadikan ahli-ahli itu dia tidak menjadikan tuh semua alasan-alasan yang seperti ini. Ya, alasan ini semua harus dibuang. Mari kita terus. Ya. Di dalam periode yang paling terakhir ini kita suruh buang. Ya. Oleh sebab itu maka selagi masih berkecimpung dalam kedudukanmu sekarang, yaitu usaha menjadi ahli-ahli yang tadi, ya, pergilah kamu ke dalam kebun anggur Tuhan itu, maka sementara kepentinganmu di sana bertumbuh, hendaklah segala kepentingan pribadimu menyusut. Ya, jadi artinya yang usaha-usahamu yang tadi sampai menjadi ahli-ahli itu disuruh susutkan sampai kelak engkau menemukan dirimu selengkapnya berpisah, ya, dari sekaliannya itu dan bergabung kepada segala kepentingan Tuhan. Ya, berita-berita terakhir bagi ibu, subjudul hamba-hambanya di masa depan, kepercayaan-kepercayaan dasar Davidian masih Advent hari ke-7, subjudul penugasan jam ke-11, peralihan jabatan. Luar biasa, saudara, luar biasa. Ya, tadi pakai simbolikot, sekarang Victor Hutef juga. Ini dua-dua Victor Hutef ditabrakin ini. Ya, dua tulisan Victor Hutef. Kalau satunya Nyonya Web, satu Victor Hutef, oke lah. Ini dua-duanya Victor Hutef. Saudara mau pakai yang mana? Kalau saudara cara belajarnya adalah cara siswa belajar sepele, maka saudara akan buang yang ini karena ini nggak enak. Pasti saudara akan junjung tinggi yang tadi jadi ahli-ahli. Karena memang mimpi saudara kan itu. Mimpi kita semua, ya. Jadi kalau kita mau jadi siswa yang jujur, siswa penyelidik yang melaksanakan tugas seperti yang Victor Utep tadi titipkan sebelum dia meninggal, maka kita harus letakkan tempatnya sesuai porsinya. Dan porsinya yang kita baca barusan ini di dalam 40 hari. Tidak mungkin kita letakkan di 3,5 tahun atau kita balik, kita putar balik yang tadi taruh di 40 hari, yang nggak enak ini taruh di 40 di 3,5 tahun. Nggak mungkin, nggak masuk di akal. Ya, oke kita lanjut. Nah, ini tadi kita bicara proses, sekarang kita bicara hasil. Ya, apa hasilnya? Nah, ini dia hasilnya. Kalau kita sudah meninggalkan semuanya, hasilnya ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, baru baca tulisan Nyonya White. Hendaklah kiranya perintah Allah dan kesaksian Yesus, roh nubuat senantiasa berada di dalam pikiranmu. Hendaklah sekaliannya itu mengusir keluar semua ingatan dan perhatian keduniawian. Apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, hendaklah perintah Allah dan kesaksian Yesus itu selalu menjadi renunganmu. Hidupkan dan bertindaklah sepenuhnya sambil memandang kepada kedatangan anak manusia. Masa pemeteraian itu adalah sangat singkat dan akan segera berakhir. Kinilah waktunya selagi 4 malaikat dari Wahyu pasal 7 masih menahan 4 angin-angin itu untuk menjamin dan memastikan panggilan dan pemilihan itu. Jelas-jelas kata-kata rewriting 58 ini tidak akan mungkin saudara bisa letakkan di 3,5 tahun. Jelas-jelas ini adalah akhir dari 40 hari. Karena di ujung 40 hari itu ada 4 malaikat yang akan melepaskan 4 mata angin. Karena 4 mata angin itu tidak akan mungkin dilepaskan di contoh saingan dari 3,5 tahun. Ini pasti ditaruh di ujung. Dan ini adalah hasil akhir. Kalau kita letakkan di hasil akhir, pasti tepat. Dila lanjut kepada gambar yang berikutnya. Halo Om Niko, ini namanya Om Niko muncul ini. Ini tampilkan bagan-bagan. Ya, sekarang kita coba lihat ke bagannya. Bagaimana bacaan-bacaan yang barusan kita baca. Ya,
Ya, saudara, sekarang kita lihat bagannya. Ya, kita sekarang lihat nih bagannya. Kita baca yang di bagian bawahnya ya, contoh saingannya. Yang atas kita sudah sama-sama tadi udah bahas contoh saingan dari apa? Contoh dari rasul-rasul. Kita baca yang di bagian bawah. Dari bacaan-bacaan yang tadi kita sudah baca, kita coba lihat ya. Bagian yang pertama yaitu periode sebelum eh, sebelum ada pemisahan Yeskel, apa bukan pemisahan Yeskel, pemisahan dari perjamuan suci, upacara rendah hati ya, sebelum ada pemisahan sekam dan gandum ya. Kita coba lihat di sini, yaitu periode kepentingan diri sendiri yang utama, kepentingan Tuhan menjadi yang kedua. Ya, tadi kita udah sama-sama lihat jadi ahli-ahli kan. Kita lihat seakan-akan Tuhan tuh sangat toleran, cukup 1 jam aja. Kalau punya waktu senggang ya silakan baca. Kalau nggak sepunya, ya sudah, Tuhan memaklumi. Seakan-akan kayak enak banget gitu ya. Ya, kita ingin banget tuh kata-kata itu ditarik ke zaman kita. Ternyata setelah kita tadi baca, kita nggak punya lagi kebenaran itu bagi kita. Kita periodenya adalah apa? Saat kamu tidur, kamu harus pikirkan Tuhan. Saat kamu bangun, harus pikirkan Tuhan. Kalau kamu punya pikiran yang lain, harus diusir keluar. Jadi tidak bisa berdampingan. Kalau kita baca yang di bagian bawah tuh, Tuhan masih berkenan untuk berbagi. Tapi di bagian yang kanan, Tuhan menuntut sepenuhnya. Karena apa? Hendaklah sekaliannya itu mengusir keluar semua ingatan perhatian keduniawian. Jadi diusir keluar. Kalau dulu yang di periode pertama, Tuhan masih punya toleran. Ya, kepentingan diri sendiri yang utama, kepentingan Tuhan menjadi yang kedua. Jadi itulah nggak heran kalau saudara lihat pada saat cuci kaki, mereka masih mencari kedudukan. Tapi di dalam lambang 40 hari, Yesus bersihkan semua pikiran-pikiran nafsu-nafsu keinginan duniawinya dari rasul-rasul itu dihilangkan. Maka kalau contohnya demikian, maka di contoh saingannya juga Tuhan mau supaya kita menghilangkan semua keinginan-keinginan duniawinya kita. Ya, maka lihat perbedaannya. Periode yang pertama, kepentingan diri sendiri yang utama, kepentingan Tuhan menjadi yang kedua. Di dalam periode yang kedua, kita lihat menjadikan Tuhan kepentingan yang utama, kepentingan diri sendiri menjadi yang kedua. Kepentingan diri sendiri yang menjadi kedua bukan lagi kita boleh bekerja. Kepentingan diri sendiri yang menjadi kedua itu adalah hanya kebutuhan-kebutuhan pokok. Saya makan lah segala macam. Ya, itu bekerja aja suruh menyusut sampai sepenuhnya katanya untuk Tuhan saja. Jadi kalau kita tetap misalnya bekerja, bekerjanya itu di bacaan yang lain, kita disuruh bertani. Jadi dari pertanian kita lah nanti makan kita itu dihasilkan dari sana. Ya, hanya untuk bertahan di dalam lambang 40 hari sebelum kita mendapatkan roh suci hujan akhir. Jadi nggak ada lagi yang ambisi-ambisi pingin ini, pingin itu. Ya, seperti murid-murid Yesus pingin dapat kedudukan, rebutan dengan apa yang lain-lainnya, sampai bawa ibunya. Itu tidak ada lagi di dalam periode 40 hari. Ya, kita baca di sini di dalam periode yang sebelumnya, kita lihat 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Nah, di dalam periode yang paling 40 hari ini, itu seakan-akan semua hari adalah hari Sabat. Ya, karena tidak lagi hanya cukup 1 jam seperti tadi atau di masa senggang, ya, tapi sepenuhnya karena sudah disusutkan seluruh perhatian kepentinganmu itu sudah harus hilang. Ya, jadi saudara bisa lihat kan, inilah kalau kita banding membandingkan. Jadi kita bisa menempatkan tulisan Nyonya White itu sesuai porsinya. Jangan kita bawa-bawa yang enak-enak kita taruh bagi kita. Terus yang nggak enak ini udahlah abaikan, pura-pura nggak lihat aja lah. Enggak, ini semua adalah bagian kita karena jelas tadi dia bilang 4 malaikat itu apa sebelum 4 malaikat itu melepaskan angin-angin. Jadi artinya ini periode saat sekarang. Ya, bukan periode setelah 4 mata angin itu melepaskan angin-anginnya. Bukan setelah itu, tapi sebelumnya. Jadi saudara lihat kita hidup di dalam periode 40 hari. Ya, kita terus. Tuntutan belajar kebenaran diminta hanya di waktu senggang, ya itu yang tadi kita baca.
Ya, bacanya cukup senggang, tapi di dalam periode 40 hari jelas kita sepenuhnya, ya, sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi nggak senggang-senggang lagi. Kalau di periode yang sebelumnya banyak toleransi, di dalam periode yang berikutnya yang kita ini tidak. Tuhan masih mengatakan umatnya harus gunakan waktu dan bisa jadi ahli-ahli, ya. Itu di dalam periode yang pertama. Tadi kita udah sama-sama bahas, ya. Jadi itulah kira-kira. Dalam periode yang pertama Tuhan masih berkenan untuk bisa berbagi. Jadi ahli-ahli pasti berbagi. Tidak mungkin kalau Tuhan tidak berkenan, ya. Gak mungkin bisa dia jadi ahli-ahli kalau Tuhan tidak berkenan untuk berbagi. Tapi di dalam periode yang paling terakhir, Tuhan menuntut sepenuhnya, ya. Periode Early Writing halaman 58, ya. Hendaklah sekaliannya itu mengusir keluar semua ingatan dan perhatian keduniawian. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, hendaklah perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus Kristus itu selalu menjadi renungan. Oke? Kira-kira saudara sudah lihat posisi kita di mana? Ada saudara masih pingin posisinya di dalam periode sebelum 91 atau di dalam lambang contohnya di dalam 3,5 tahun? Tidak mungkin saudara nggak bisa mundur ke belakang, saudara harus maju ke depan. Nah, sekarang sudah berada di tahun 2025. Ya, siapapun juga tidak akan bisa mundur ke belakang, ya. Oke? Jadi saudara lihat, kita bukan periode yang enak-enak, saudara. Saudara sekarang benar-benar harus belajar berubah. Sekarang Tuhan menuntut kita di dalam periode yang paling terakhir ini. Kita nggak bisa lagi kayak kemarin-kemarin. Saudara, kita banyak yang harus kita ubah, ya. Makanya ini bukan hal yang mudah, saudara. Jalanan kita bukan yang seperti tadi. Enak sekali ya kita baca dahulu. Baca Alkitab, taruh di kantong. Kalau ada kesempatan baca, baca. Kalau enggak, ya udah nanti. Enak sekali. Sekarang tidak. Jadi kita benar-benar berada hidup di dalam periode yang paling enggak enak. Kalau menurut bagi pelanggar hukum. Karena kita masih berada di dalam pikiran orang berdosa, maka kita pikir tuntutan Tuhan ini betapa paling tidak enak. Padahal kalau kita udah benar-benar menjadi manusia baru, tuntutan yang Tuhan berikan kepada kita ini tuntutan yang paling ringan. Ya, kuk yang Tuhan berikan adalah kuk yang ringan katanya. Kalau kita sudah menjadikan diri kita manusia yang baru, kita rubah tabiat kita. Oke, kita lanjut Bella. Ada yang ingin diskusi atau mau mempertanyakan? Karena waktu singkat, silakan. Oh ya, sekarang nasihat bagi siswa 40 hari deh lah. Ya, coba kita baca nih nasihat bagi siswa 40 hari. Kita coba letakkan lagi ini kira-kira tepat nggak kalau untuk kita kategorikan sebagai nasihat bagi siswa 40 hari. Ya, kita sekarang coba lihat nasihat bagi siswa 40 hari. Kita coba analisa tepat tidak ini kalau kita letakkan di 40 hari. Ataukah kita letakkan di 3,5 tahun? Ataukah kita anggap ini semuanya sama, nggak ada lagi 3,5 tahun, tidak ada 40 hari. Mari kita baca. Bacaan yang tadi, kita dengan banding membandingkan, kita udah bisa jelas. Nggak bisa kita kategorikan semua jenis pendidikan itu sama. Seperti yang teman-teman kita yang di sebelah sana, itu belajarnya mereka nggak membagi-bagi pendidikan. Mereka menjadikan satu semuanya. Jadi kita sudah sama-sama baca, tulisan-tulisan yang kita tadi baca kan kita kelompok-kelompokkan, itu tidak mungkin bisa kita generalisasi di dalam satu jenis pendidikan.
Jelas sekali tadi ada yang cuci kaki murid-murid Yesus dan peristiwa setelah murid-murid harus memasuki pendidikan yang 40 hari. Jelas sekali. Ya, tidak bisa digeneralisasi bacaan tadi. Nah, sekarang kita coba baca yang berikutnya ini. Ya, ditunjukkan kan diri dari setiap penghalang sebelum masa kepicikan tiba. Nah, jelas nih, sebelum masa kepicikan tiba. Jadi jelas-jelas ini untuk orang-orang di dalam 40 hari. Nggak bisa kita tarik ke belakang. Ya. Dan mengadakan perjanjian dengan Allah melalui pengorbanan. Nah, jadi ada pengorbanan yang diminta. Jika mereka menaruh harta mereka di atas mezbah dan dengan sungguh-sungguh menanyakan kepada Allah untuk menurut, Ia akan mengajarkan kepada mereka bila mana mereka harus menjual harta itu. Dengan demikian mereka akan bebas pada masa kepicikan dan tidak ada beban yang memberatkan mereka. Nah, jelas ya. Di sini ditunjukkan di dalam 40 hari kamu punya harta itu dikasih tahu. Jangan kamu pertahankan. Kamu harus ada pengorbanan. Di sini akan dikasih tahu kapan harus menjual harta itu. Nah, kapan menjualnya? Jelas Victor Hugo sudah meninggal. Jadi kalau gitu nanyanya sama siapa? Ya dari galian-galian yang akan memberikan jawaban. Kapan ini harus menjualnya? Ya, oke. Supaya apa? Supaya terbebas dari masa kepicikan dan tidak ada beban yang memberatkan mereka. Apa sih yang menjadi beban dari harta ini kalau kita tetap mempertahankannya? Kenapa kok harus dilepas? Ya, kenapa? Apa yang menjadi masalah? Saudara ingat, harta kita ini adalah hasil jeripaya kita bekerja sekian tahun, puluhan tahun. Pasti tentunya kita tidak akan mudah rela untuk melepaskan begitu saja, ya. Apalagi di dalam bacaan kita yang lainnya ada dikatakan kita nanti akan dijarah. Nah, bagaimana rasanya kalau sampai dijarah? Nah, kenapa di sini dikatakan tidak supaya tidak akan ada beban, tidak ada beban yang memberatkan mereka, ya? Kenapa kok harus dikatakan tidak ada beban yang memberatkan mereka? Karena ada pengalaman istrinya Lot, ya. Istrinya Lot itu menjadi masalah, hartanya yang dia sudah mengumpulkan berpuluh-puluh tahun, ya, dia berjuang dengan segala usaha yang keras, mendapatkannya menjadi ahli-ahli ekonomi, ahli perbankan dan segala macam. Yang tadi kita baca itu harus dilepas, ya. Dilepaskan dengan begitu saja itu beban. Ya, makanya sebelum peristiwa itu harus segera cepat dilepaskan supaya itu sudah tidak menjadi beban pikiranmu. Tapi ketika hari H kamu baru melepaskan, kamu akan masih kepikiran, waduh ini bagaimana? Padahal Tuhan itu tidak bisa disembunyikan dari dirinya Tuhan. Tuhan akan tahu isi otakmu tuh lagi kemana. Gak mungkin kamu lagi lari sana lari sini, pikiranmu tuh bisa kamu sembunyikan dari Tuhan, nggak bisa. Hanya harus ada waktu yang kamu harus relakan jauh-jauh hari sebelumnya supaya itu sudah tidak lagi jadi beban di dalam pikiranmu. Kamu sudah mengikhlaskan. Kira-kira seperti itu. Oke? Kita terus. Praktekkanlah ekonomi di rumah tanggamu. Oleh banyak orang ilah-ilah disayangi dan disembah. Jauhkanlah ilah-ilah. Buanglah kesenanganmu yang bersifat mementingkan diri. Saya memohon kepadamu, janganlah menghabiskan hartamu untuk menghiasi rumahmu. Karena itulah uang Allah. Uang Allah. Ya. Jadi kapan itu saya bicara sama Oi dari buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Di situ ditunjukkan bahwa uang Allah itu bukan hanya 10%. Bukan perpuluhan, ternyata semua uang kita itu adalah uang Allah. Ya. Jadi di sini juga ditegaskan bahwa semua yang kita punya itu adalah uang Allah. Dan harta itu akan dituntut kembali daripadamu. Hai orang tua demi Kristus, janganlah gunakan uang Tuhan untuk menyenangkan keinginan anak-anakmu. Janganlah mengajar mereka mencari mode dan pertunjukan agar mendapat pengaruh dalam dunia. Janganlah mendidik anak-anakmu untuk memikirkan bahwa cintamu bagi mereka harus dinyatakan oleh memanjakan kesombongan, pemborosan, serta sifat suka memperagakan. Tidak ada waktu sekarang untuk mencari jalan bagaimana menghabiskan uang. Gunakanlah ialah gunakanlah kesanggupanmu dalam usaha menghemat. Gantinya memuaskan kecenderungan yang bersifat mementingkan diri, membelanjakan uang untuk perkara-perkara yang merusak
kesanggupan berpikir sehat. Pelajarilah bagaimana caranya menyangkal diri agar engkau dapat menanam sesuatu dalam meninggikan derajat kebenaran di ladang-ladang yang baru. Ya, jadi beda sekali petunjuk Nyonya White di sini dengan petunjuk Nyonya White di petunjuk Victor Hutef loh. Petunjuk Victor Hutef yang tadi kita baca. Ya, jadi ahli-ahli jauh sekali. Ya, dapat menanam sesuatu dalam meninggikan derajat kebenaran di ladang-ladang yang baru. Jadi lebih cenderung untuk mengajar. Kecerdasan adalah sesuatu talenta. Gunakanlah itu dalam mempelajari bagaimana menggunakan hartamu sebaik-baiknya untuk keselamatan jiwa. Kalau tadi suruh talenta-talenta jadi ahli-ahli, sekarang disuruh keselamatan jiwa-jiwa. Jadi jelas, berbeda sekali. Juru selamat mengatakan sedemikian juga barang siapa di antara kamu yang tiada meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya, tiada dapat ia menjadi muridku. Lukas 14, saudara. Yang tadi kita udah baca Lukas 14, ya ini dijelaskan di dalam nasihat bagi sidang. Jadi segala sesuatu itu harus ditinggalkan. Ya, kalau dia tidak mau tinggalkan, maka tiada dapat menjadi murid. Ya, Lukas 14. Lanjut deh lah. Anak-anak yang bergantung kepada harta orang tua sering gagal mencapai kemajuan dalam kehidupan di dunia ini. Dan biasanya gagal semata-mata mendapatkan hidup yang kekal. Wow, sayang sekali saudara. Ya, ini satu nasihat kepada kita. Jadi jangan berharap dengan harta. Warisan terbaik yang dapat ditinggalkan orang tua kepada anak-anaknya yaitu suatu pengetahuan tentang pekerjaan yang berguna serta teladan suatu kehidupan yang ditandai dengan kebajikan yang tulus, ikhlas. Ya, lihat. Jadi ini arahnya jauh sekali berbeda dengan yang tadi, yang jadi ahli-ahli itu. Pertanyaan nomor berapa tadi? 25. Ya, lanjut. Ya. Kita tidak boleh berpendapat bahwa oleh sebab kita sudah anggota gereja, maka dengan sendirinya kita akan selamat. Salah besar. Sementara kita tidak memberikan bukti bahwa kita telah sesuai dengan citra Kristus. Sementara kita tetap berpaut pada kebiasaan kita yang lama dan menenun kain kita dengan benang-benang keinginan dan kebiasaan duniawi. Ya, kita nggak boleh mengira bahwa kalau udah jadi umat udah pasti selamat. Kristus mengajarkan kepada kita bahwa pengakuan tidak ada artinya. Setiap orang yang mau mengikut aku, katanya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Maranatha halaman 54. Saya melihat bahwa tidaklah mungkin mencintai dan terpikat dengan perkara duniawi, dengan menimbun harta duniawi, sambil berada dalam posisi menunggu dan berjaga-jaga, sebagaimana yang telah diperintahkan juru selamat kita. Ya, ini Nyonya White bilang itu. Tidak mungkin lah, katanya tidaklah mungkin mencintai dan berpikat dengan perkara duniawi bersamaan dengan waktu yang sama sedang berjaga-jaga, itu nggak mungkin katanya. Malaikat berkata, mereka hanya memiliki dua dunia. Malaikat berkata mereka hanya memiliki satu dunia. Supaya dapat memperoleh harta surga, mereka harus mengorbankan harta dunia. Mereka tidak dapat memegang kedua-duanya. Tuh ya. Saya melihat bahwa kesiapsiagaan demi kesiagaan telah dilakukan pada masa yang silam. Oleh sebab hal ini haruslah kewaspadaan dikurangi. Haruskah kewaspadaan dikurangi? Ya, kita baca ulang lagi pelan-pelan ya. Saya melihat bahwa kesiapsiagaan demi kesiapsiagaan telah dilakukan pada masa yang silam. Oleh sebab hal ini, haruskah kewaspadaan dikurangi? Oh, tidak. Malahan kebutuhan besar kewaspadaan yang tidak kendor harus ada. Jadi artinya kita sudah masuk di dalam 40 hari ini harus lebih keras. Ya, karena sekarang waktu sudah lebih sedikit daripada ketika kita mengadakan kewaspadaan pada pertama kali. Jikalau kita berjaga-jaga dengan kewaspadaan yang tidak boleh kendur, Pak, maka betapa besar kebutuhan kita untuk melipat gandakan kewaspadaan pada kedua kali. Kita harus melipat gandakan. Ya, kita lanjut. Lewatnya kewaspadaan yang kedua telah membawa kita kepada yang ketiga. Dan pada masa kini tidak ada maaf bila mengedurkan kewaspadaan. Kewaspadaan yang ketiga menuntut kesungguh-sungguhan 3 kali lipat. Saya nggak bisa jawab yang pertama yang mana, yang kedua yang mana. Tapi yang jelas bacaan ini adalah untuk kita yang dikategorikan sebagai berada di dalam kewaspadaan yang ketiga. Tidak ada lagi yang keempat, saudara.
Kita sudah berada di 2025, nggak mungkin lagi. Kita nggak mungkin berada di dalam kewaspadaan yang pertama dari baca Nyonya White itu. Kita sudah berada di kewaspadaan yang ketiga. Menjadi tidak sabar sekarang akan menghilangkan semua ketekunan, ketabahan kita untuk berjaga-jaga seterusnya. Malam gelap yang panjang sedang menguji, tapi pagi itu ditangguhkan dalam bentuk rahmat. Sebab kalau Tuhan harus datang, begitu banyak yang kedapatan tidak siap. Ketidakrelaan Allah terhadap kebinasan umatnya menjadi alasan mengapa penundaan itu terasa lama. Bedaan di antara mereka yang mengasihi dunia dan mereka yang mengasihi Kristus begitu jelas sehingga tidak bisa salah. Jadi harus kelihatan jelas. Sekarang sama nggak saudara dengan saudara-saudara yang lain dan teman-teman saudara, teman sekantor saudara? Sejauh ini masih sama, saudara. Saya juga gitu, saudara. Saya juga sedih kok saya masih sama dengan saudara, teman-teman di kantor. Nggak ada bedanya, ya. Kita harus berbeda, ya. Kita ini sudah dalam kewaspadaan yang ketiga, ya. Kita sudah berada kewaspadaan yang ketiga, saudara. Sedih, saudara. Lanjut. Sementara orang-orang yang keduniawian semua bertekun dan bertujuan mengumpulkan harta duniawi, umat Allah tidak boleh menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi menunjukkan dengan ketekunan, kewaspadaan, dan posisi menunggu mereka sehingga mereka itu diubahkan. Bahwa rumah mereka bukan di dunia ini, tetapi bahwa mereka mengusahakan negeri yang lebih baik, yaitu sorgawi. Mereka yang ingin mendapatkan bagian manfaat dari pengantaraan juru selamat tidak boleh mengizinkan sesuatu pun untuk mengganggu tugas penyucian yang sempurna dalam takut akan Allah. Jam-jam yang berharga gantinya digunakan untuk kepelesiran, pamer, atau mencari keuntungan harus digunakan untuk mempelajari firman kebenaran dengan sungguh-sungguh dan dengan doa. Pelajaran mengenai tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan harus dimengerti dengan jelas oleh umat Allah. Kenapa? Karena kita nanti akan menjadi pesakitan di dalam pemeriksaan pengadilan tersebut. Semua harus mengerti kedudukan dan pekerjaan imam besar agung mereka. Kalau tidak, mustahil mereka mengamalkan iman yang diperolehkan sekarang ini. Atau menempati kedudukan yang Allah rencanakan bagi mereka. Mustahil. Setiap orang yang mempunyai jiwa-jiwa yang akan diselamatkan atau dibiarkan hilang. Masing-masing mempunyai kasus yang akan diputuskan di pengadilan Allah. Masing-masing harus menghadap hakim agung muka dengan muka. Betapa pentingnya agar setiap pikiran sering memikirkan pemandangan yang sungguh-sungguh. Dan hikmat pada waktu pengadilan dimulai dan kitab-kitab dibuka bila mana bersama Daniel. Semua orang harus berdiri sendiri pada hari kesudahan. Menengan akhir 511. Oh, masih ada lagi ya. Kita sekarang hidup pada hari perdamaian yang besar dalam acara di bait suci duniawi. Sementara imam besar mengadakan perdamaian bagi orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan, sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa pencobaan itu merendahkan diri mereka di hadirat Allah dan menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Saudara-saudara, saya warnakan merah karena memang kita ini kebanyakan menyelidiki hati orang lain. Ya, selama ini banyak di antara kita yang kerjanya hanya menyelidiki orang lain punya hati, ya, perilaku, ya. Dalam bacaan ini kita dikoreksi di dalam pendidikan 40 hari. Kita suruh menyelidiki diri kita sendiri secara mendalam. Roh sembrono dan menganggap enteng yang dimanjakan oleh banyak yang mengaku Kristus harus ditinggalkan. Ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi. Semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasainya, pekerjaan persediaan adalah pekerjaan individu perseorangan. Kita tidak diselamatkan secara kelompok. Ya, kita tidak diselamatkan secara kelompok.
Kesucian dan penyerahan seseorang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Walaupun seluruh bangsa melewati pengadilan di hadirat Allah, namun ia akan memeriksa kasus setiap orang dengan sangat teliti. Seolah-olah tidak ada lagi orang yang lain hidup di atas dunia. Setiap orang harus diuji dan didapati tanpa cacat, kerut, atau serupa dengan itu. Ya. Sekarang kita coba lihat contoh bagaimana umat Allah di masa lalu pun berjuang. Ya, kita lihat ini contoh di masa lalu. Jadi jangan kira cuma kita aja yang berjuang seperti ini. Di masa lalu juga sudah buktikan. Manusia yang disukai Allah dan yang kepadanya dia telah mempercayakan tanggung jawab yang besar sering dikalahkan oleh godaan-godaan dan berbuat dosa. Sering dikalahkan. Sebagaimana halnya kita pada zaman akhir ini bergumul, terombang-ambing dan sering jatuh ke dalam perbuatan yang salah. Kehidupan mereka dengan segala kesalahan-kesalahan serta tindakan mereka yang bodoh terbentang di hadapan kita. Agar menjadi dorongan dan juga amarah. Jikalau mereka itu ditampilkan sebagai orang-orang yang seolah-olah bebas dari kesalahan, maka kita dengan sifat alami kita yang berdosa itu akan menjadi putus asa melihat segala kesalahan-kesalahan serta kegagalan kita. Tetapi dengan melihat bahwa orang-orang lain pun bergumul melalui kekecewaan-kekecewaan seperti halnya kita sendiri, bahwa mereka pun jatuh kepada godaan-godaan sebagaimana kita pun pernah alami, tapi kemudian bangkit lagi dan menang oleh anugerah Allah, maka kita pun mendapatkan dorongan untuk bergumul mencapai kebenaran. Sebagaimana mereka sekalipun sering dipukul mundur, tapi kemudian maju lagi dan diberkati Allah. Maka kita pun dapat menjadi pemenang-pemenang dengan kekuatan yang berasal dari Kristus. Sebaliknya, catatan hidup mereka berguna sebagai satu amaran bagi kita. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang bersalah. Ia memperhatikan dosa-dosa orang yang paling berkenan kepadanya sekalipun. Dan ia memperlakukan diri mereka dengan lebih ketat daripada terhadap mereka yang mempunyai lebih sedikit terang serta tanggung jawab yang lebih kecil. Ya, jadi bayangkan saudara, kepada yang diberikan lebih besar ini Tuhan lebih memperhatikan, lebih ketat katanya memperlakukan mereka dibandingkan yang diberikan terang yang kecil. Nah, yang terang kecil Tuhan nggak bisa menuntut terlalu banyak. Ya, kutipan ini adalah cerita pengalaman terakhir Yakub sebelum kematian. Ya, Allah berbicara kepada kita dalam firman-Nya. Di dalamnya dapat kita lihat dengan terang kenyataan tabiatnya. Dari hal tindakannya terhadap manusia dan pekerjaan besar mengenai penebusan. Dengan inilah di hadapan kita dibentangkan sejarah para bapak-bapak dan nabi-nabi serta orang-orang saleh zaman dahulu kala. Mereka itu sama sifatnya dengan kita. Kita dapat melihat mereka berjuang melawan kekecewaan sama seperti kekecewaan kita. Bagaimana mereka jatuh pada pencobaan sama juga seperti kita. Namun demikian hati mereka diberanikan dan menang melalui anugerah Allah. Dan dengan memandang hati kita pun diberanikan dalam usaha memperoleh kebenaran itu. Apabila kita membaca pengalaman-pengalaman mereka yang amat berharga dari hal terang dan dari kasih serta berkat yang mereka nikmati dan dari hal pekerjaan yang dibawakannya melalui anugerah yang diberikan kepada mereka, maka roh yang menggerakkan mereka menyalakan sebuah api keinginan suci dalam hati kita dan suatu kerinduan menjadi seperti mereka dalam tabiat seperti mereka berjalan bersama Allah. Kebahagiaan sejati 81. Masalah yang paling sulit adalah menyalibkan diri sendiri. Saudara, bacaan yang di atas, Dela ke atas dulu. Saudara-saudara diberikan kepada kita dari cerita Yakub dan banyak nabi-nabi, dikatakan kalau Tuhan tidak membiarkan ada kesulitan-kesulitan di umat Allah yang lalu, maka akan menjadi suatu kecemburuan bagi kita karena kita harus menjalani sebuah kesulitan-kesulitan, kekecewaan-kekecewaan. Makanya Tuhan biarkan juga terjadi di dalam pengalamannya Yakub sebelum dia meninggal. Ya, bagaimana Yakub berjuang memenangkan diri, dia jatuh bangun, maka semua itu menjadi contoh kepada kita. Ternyata Tuhan itu betapa setianya menjagakan umatnya, menjagakan Yakub sampai Yakub sendiri kembali lagi berhidup. Bagaimana Yakub bisa kembali lagi berjuang untuk menang. Maka kalau Yakub dikatakan Tuhan hadir, pada nabi-nabi di masa lalu juga jatuh bangunnya Tuhan hadir,
maka yakinlah bahwa kalau kita juga mengikut sertakan Tuhan di dalam perjuangan kita, Tuhan akan juga akan membantu kita untuk bisa menang. Sebagaimana mereka telah dimenang. Oke, kita lanjut. Bella. Nah, ini dia. Masalah yang paling sulit adalah, kita baca yang hitamnya aja ya, menyalibkan diri sendiri, menanggung kesulitan dalam pengalaman rohani, melatih jiwa dengan disiplin yang keras. Ini mungkin tidak akan mendatangkan kepuasan terbaik pada awalnya, ya. Jadi pada awalnya itu tidak akan membuat kita senang, tapi akibat setelahnya adalah kedamaian dan kebahagiaan, ya. Jadi seperti yang tadi mungkin saya diskusi dengan Oi, awalnya ya pasca operasi itu tidak menyenangkan, tapi kalau sudah dijalani ya menjadi bagian, sudah tidak menjadi kewajiban, kita udah belajar kewajiban dan apa ketabiat ya. Setelah sudah menjadi bagian dari diri kita, sudah menjadi kebiasaan kita, sudah jadi bukan lagi kita lakukan sebagai kewajiban atau sebagai beban, maka ya katanya dia di sini setelahnya adalah kedamaian dan kebahagiaan. Ya. Jadi seperti yang kita sudah pernah belajar, kita sekarang adalah proses belajar, mengerti, percaya, berbuat. Dan berbuat ini ada dua ternyata. Ya, melaksanakan kewajiban dan menjadikannya kebiasaan. Dan menjadikan kebiasaan ini artinya menjadi tabiat kita. Kalau jadi tabiat kita, artinya kita akan mempunyai kasih Yesus. Kalau kita punya kasih seperti Yesus, maka kita sudah sama dengan apa? Serupa dengan Yesus. Kalau kita sudah serupa dengan Yesus, maka kita akan tidak lagi melihat dosa-dosa kita sesuatu yang menyenangkan. Kita akan jijik ya sesuai bacaan-bacaan yang kita udah pernah baca. Ketika kita mengulang lagi yang masa lalu, kita akan melihat dengan sedih bagaimana kok kita bisa dahulu sedemikian bodohnya. Kita akan jijik melihat diri kita yang masa yang lalu. Oke, Dela, habis ya, Del. Ya, ya, saudara-saudara, itu semuanya berbicara tentang isi dari 40 hari. Mungkin saudara sudah beberapa kali kita bicara 40 hari, tapi pada kesempatan ini saya coba tampilkan benar-benar isi dari 40 hari itu seperti apa. Selamat datang Bung John Laleno. Selamat kembali lagi. Bertemu kembali Bung John Laleno. Ya, saya mungkin sulit untuk merefresh apa yang kita sudah bahas sepanjang sabat ini. Itu Bung John Laleno. Mungkin kesempatan lain nanti. Karena kita udah di penghujung. Ya. Nah, kita baca yang terakhir. Del, mungkin satu bacaan terakhir ini 10 menit kita baca sebagai penutup. Ya. Jadi tadi kita udah baca paling terakhir adalah yang paling sulit adalah mengendalikan diri kita sendiri. Yang 7 aja deh. Ya. Jadi kita baca yang tadi terakhir adalah yang paling sulit adalah mengendalikan diri sendiri. Jadi penghalang kita bagaimana melaksanakan lambang 40 hari kita ya membenahi diri, musuhnya adalah diri kita sendiri. Jadi pengendalian terhadap diri kita itu yang harus kita lakukan. Baca tentang pengendalian itu cukup banyak dari tulisan-tulisan yang diposting oleh OI di dalam nubuatan berbicara. Saudara ikuti tentang pengendalian. Pengendalian ini suatu perjuangan yang luar biasa. Gitu di dalam kesempatan ini saya tidak tampilkan kepada saudara. Ya. Nah, sekarang kita coba baca yang paling terakhir ini. Ya, ini bacaan untuk sahabat ini yang paling terakhir. Karena mereka itu belum bertobat. Jadi permasalahan-permasalahan yang nanti kita akan baca, kita lihat kenapa kok masih terjadi ya.
Kita lihat kita baca dari depan, ya. Tetapi manusia tak dapat mengubah dirinya sendiri dengan menggunakan kemauannya. Ia tidak memiliki kuasa dengan mana perubahan ini bisa berhasil. Ya, manusia itu nggak bisa mengubah dirinya. Ragi itu sesuai benda yang sama sekali dari luar. Ya, harus diaduk ke dalam makanan sebelum keinginan untuk berubah timbul di dalamnya. Demikianlah rahmat Allah harus diterima orang berdosa sebelum ia dapat dilayakkan masuk kerajaan kemuliaan. Ya, jadi demikianlah rahmat Allah harus diterima orang berdosa sebelum ia dapat dilayakkan masuk kerajaan kebenaran. Jadi ragi, ini kan kalau kita baca di dalam perumpamaan Yesus, itu cerita tentang ragi. Ragi itu sesuatu benda yang dari luar. Dia harus dimasukkan ke dalam makanan, ya, sebelum keinginan untuk berubah timbul di dalamnya. Jadi harus dimasukkan dulu. Demikian rahmat Allah harus diterima orang berdosa sebelum ia dapat dilayakkan masuk kerajaan kemuliaan. Jadi untuk menjadi masuk ke dalam kerajaan mulia ini, itu harus dimasukkan dulu ke ragi itu kebenaran. Kebenaran itu masuk ke dalam diri kita dulu. Ya, diolah di dalam diri, ya, dirubah, ya, keinginan untuk merubah timbul di dalamnya. Barulah katanya dapat dilayakkan masuk ke dalam kerajaan kemuliaan kalau kita sudah ragi itu sudah bekerja di dalam diri seseorang ini. Ya, kita terus. Segenap kebudayaan dan pendidikan yang dapat diberikan dunia ini akan gagal untuk menjadikan anak hina yang berdosa menjadi anak surga. Ya, jadi nggak ada yang bisa melalui pendidikan dunia ini. Tenaga pembaruan harus datang dari Allah. Jadi perubahan pembaruan itu harus datang dari Allah. Perubahan itu hanya bisa dilaksanakan oleh Roh Kudus. Semua orang akan diselamatkan, berpangkat tinggi ataupun rendah, kaya, miskin, harus menyerahkan dirinya kepada pekerjaan kuasa ini. Jadi terserah kamu mau dari latar belakang apa, tidak penting. Ya, sebagai apa seperti ragi itu bila mana dicampur adukkan dengan adonan bekerja dari dalam keluar. Begitulah juga oleh pembaruan hati, sehingga rahmat Allah bekerja untuk mengubah hidup itu. Perubahan-perubahan dari luar saja tidak cukup untuk membawa kita ke dalam persesuaian dengan Allah. Banyak orang yang mencoba mengubah dengan memperbaikan kebiasaan buruk ini dan itu, dan mereka berharapnya dari tempat yang salah. Pekerjaan kita yang pertama adalah dengan hati. Jadi bukan dari tampilan luar. Jadi usaha dengan usaha ini dan itu, ya, memperbaiki kebiasaan buruk ini dan itu, ya, katanya dia tidak ada gunanya. Perbaikan itu harus dalam hati, ya. Jadi dari tabiat yang tadi kita sudah sama-sama pelajari. Suatu pengakuan iman dan memiliki kebenaran di dalam jiwa adalah dua perkara yang berbeda. Jadi pengakuan iman dan memiliki kebenaran di dalam jiwa itu dua perkara yang berbeda. Jadi pengakuan saja tapi tidak berbeda dengan memiliki kebenaran. Memiliki kebenaran artinya dia harus juga menghidupkan kebenaran itu. Ya, kalau pengakuan iman itu artinya hanya sekedar mengakui. Sekedar mengetahui kebenaran tidaklah cukup. Nah, ya. Jadi sekedar mengetahui kebenaran itu tidak cukup. Kita bisa memiliki ini, tetapi alam pikiran kita tidak berubah. Hati harus ditobatkan dan disucikan. Jadi hati harus ditobatkan dan disucikan. Di dalam pembelajaran tentang pembenaran oleh iman itu harus dilaksanakan. Dan dilaksanakan itu harus dijadikan tabiat, jadikan kebiasaan. Harus jadi kasih. Kalau cuma menjadi pelaksanaan kewajiban, itu tidak akan juga membenahi diri kita menjadi manusia yang baru. Orang yang berusaha untuk memelihara hukum Allah dari perasaan wajib saja, sebab ia dituntut harus melakukan berbuat begitu, tidak akan masuk ke dalam kesukaan dari penurutan. Nah, ya, perasaan wajib saja katanya itu tidak akan masuk. Jadi harus menjadi kasih. Ya, bila mana tuntutan Allah dianggap sebagai suatu beban, sebab ia mengekang kecenderungan manusia, kita bisa mengetahui bahwa kehidupan itu bukanlah suatu kehidupan kekristenan. Kalau jadi beban itu tidak kekristenan. Jadi melaksanakan firman saja itu tidak cukup. Ya, jadi harus menjadi kasih. Penurutan yang benar adalah hasil kerja dari satu asas di dalam. Ia bertunas dari kasih kepada kebenaran. Kasih terhadap hukum Allah. Ini dari segala kebenaran ialah kesetiaan pada penebus kita.
Ini akan memimpin kita untuk berbuat hal yang benar. Sebab itu adalah benar-benar berbuat benar. Itu berkenan kepada Allah. Jadi harus jadi kasih. Ya harus jadi tabiat kita. Kebenaran besar dari pertobatan hati oleh Roh Kudus dipersembahkan dalam perkataan Kristus. Kata Nikodemus, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya lengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Rasul Paulus menulis perantaraan Roh Kudus berkata, tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang limpahnya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam kasih Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam kasih Kristus. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Lanjut. Ragi yang tersembunyi di dalam adonan bekerja tanpa terlihat untuk membawa seluruh tepung itu ke dalam proses khamir. Demikianlah ragi kebenaran itu bekerja secara rahasia, diam-diam, tetap untuk mengubah kecenderungan-kecenderungan biasa diperhalus dan ditaklukkan. Pikiran-pikiran yang baru, perasaan baru, aktif yang baru ditanamkan. Sebuah ukuran tabiat yang baru didirikan. Kehidupan Kristus, pikiran diubah. Kecakapan dibangun untuk bekerja dalam bidang baru. Manusia tidak dianugerahkan pembawaan yang baru, tapi pembawaan itu disucikan. Angan-angan hati dibangun. Kita dianugerahkan perangai yang menyanggupkan kita bekerja bagi Allah. Nah, ini yang penting sekali, saudara. Sering timbul pertanyaan, kalau begitu, mengapa begitu banyak orang yang mengaku percaya kepada firman Allah, dalam mana tidak tampak pembaharuan dalam perkataan, roh dan tabiat. Saya ulangi, tidak tampak pembaharuan dalam perkataan roh dan tabiat. Mengapa begitu banyak orang yang tidak bisa menahan perlawanan terhadap maksud-maksud dan rencana-rencananya, yang menunjukkan perangai yang tidak suci, dan yang menggunakan kata-kata yang kasar, terlanjur, dan penuh nafsu. Ya, dalam dirinya terlihat cinta diri yang sama, pemanjaan diri yang sama, perangai yang sama, serta kata-kata yang terlanjur terlihat dalam kehidupan orang dunia. Ada pula perasaan angkuh, menyerah kepada kecenderungan-kecenderungan biasa yang sama, tabiat yang menyimpang yang sama. Seolah-olah kebenaran ini sama sekali tidak dikenalnya. Alasannya ialah karena mereka itu belum bertobat. Jadi ini alasannya, saudara. Kenapa kok orang nggak berubah? Sudah belajar 3,5 tahun, belajar 40 hari. Kok nggak berubah? Petunjuk-petunjuk sudah sekian banyak, renungan-renungan pendahuluan sudah kita baca, petunjuk Nyonya White untuk meninggalkan manusia lama sudah banyak. Kok nggak berubah? Jawabannya ini. Alasannya ialah karena mereka pada dasarnya sebenarnya belum bertobat. Memang itu hanya baru sampai di pengetahuan, tapi mereka masih belum sampai melaksanakan. Bagi mereka melaksanakan itu masih menjadi beban. Ya, mereka tidak menyimpan ragi kebenaran itu di dalam di hatinya. Ia belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan pekerjaannya. Nah, ya kan? Dia belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan pekerjaannya. Kecenderungan-kecenderungannya yang biasa dan kecenderungan kepada tindakan jahat belum ditaklukkan di bawah kuasa yang dapat mengubahkan. Kehidupan mereka menunjukkan tidak adanya rahmat. Nah, tidak ada kerendahan hati juga, ya. Terima kasih, Oi. Kehidupan mereka menunjukkan tidak adanya rahmat Kristus, suatu ketidakpercayaan dalam kuasanya untuk mengubah tabiat. Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, subjudul seumpama ragi, halaman 64, halaman 66. Jadi jawabannya kenapa sih kita udah belajar berdua minggu, bertahun-tahun, ya kita sudah sampai bisa membedakan ada hukum upacara, ada hukum moral,
Sudah bertubi-tubi tulisan berjuta-juta. Dela tuh ngeprint kemarin sempat, itu ternyata udah sampai tebelnya luar biasa. Ya, tebalnya pelajaran kita yang sudah sekian tahun belajar ini tebal sekali waktu di print. Ya, sudah melebihi apa ya, nggak ngerti lah, sampai berdus-dus lah kalau dihitung. Ya, tapi kenapa kok nggak berubah tabiat kita? Coba evaluasi diri saudara. Ada nggak berubah? Ya, saudara baca yang di renungan pendahuluan apa di nubuatan berbicara yang saya sampaikan, tabiat kita jujur nggak ada perubahan. 5 tahun yang lalu dengan hari ini nggak ada perubahan. Walaupun pengetahuan kebenaran kita udah jauh berbeda. Ya, kita nggak ngerti tentang 3,5 tahun 40 hari. Kita tidak ngerti tentang tuntutan hukum upacara atau hukum moral. Kita nggak ngerti. Sekarang kita udah ngerti. Tapi kok sama-sama aja. Kita pemarah ya pemarah. Kita juga mencintai diri sendiri, masih mencintai diri. Kenapa? Kalau ada perubahan, antara 10 tahun yang lalu dengan sekarang perubahan ada. Yaitu apa? Cenderung sebenarnya bukan karena pengetahuan kebenaran kita yang berkembang. Karena usia kita yang bertambah, fisik kita udah lemah. Jadi kita banyak berbeda dengan yang dulu. Dulu berapi-api, semangat. Sekarang sudah loyo. Bukan karena kita merubah, karena penurutan kita lebih baik. Tidak. Tapi karena fisik kita memang sudah loyo. Jadi alangkah sedihnya perubahan kita itu bukan karena kebenaran. Marilah dari bacaan yang saya ajak ke saudara semuanya untuk mengikutinya, marilah kita evaluasi. Kita masih punya waktu. Kita masih punya saudara waktu. Kebenaran sudah dibukakan, marilah menyelidiki. Ya, marilah merenungkan. Ada satu langkah yang belum kita lakukan, yaitu apa? Melaksanakan. Dan melaksanakan ini, ingat jangan sampai menjadi beban. Kita harus jadikan itu kasih. Harus jadikan itu tabiat dari diri kita. Mungkin demikian pembacaan kita pada sabat ini. Mari kita bertelut bersama-sama. Dan saudara Oi boleh berdoa bagi kita.